Sejauh ini, Makima adalah karakter paling populer di serial Chainsaw Man. Meskipun dia adalah penjahat kejam, penggemar terus mendukungnya dan mempertahankan statusnya sebagai favorit penggemar. Makima sangat misterius dan sulit dibaca. Jadi, wajar kalau penggemar pun ingin tahu lebih banyak tentang dia. Identitas aslinya dirahasiakan hingga menjelang klimaks serial itu. Jadi, tidak banyak yang diketahui tentang Makima. Satu hal yang pasti, Makima adalah pemburu hantu keselamatan publik berpangkat tinggi. Makima adalah cewek cantik yang sepertinya berusia 20-an, berambut merah dengan poni di atas alis dan 2 poni panjang di kedua sisi wajahnya. Dia juga biasanya mengepang rambutnya. Matanya kuning dengan cincin merah di dalamnya. Sehari-hari, dia mengenakan kemeja putih lengan panjang, dasi hitam, celana hitam, dan sepatu coklat. Di permukaan, Makima terlihat menyenangkan, lembut, ramah, dan bersahabat. Dia selalu tersenyum dan bersikap santai serta percaya diri di tengah krisis. Tapi, itu hanyalah fasad untuk mewujudkan tujuan utamanya. Sebenarnya, Makima adalah orang jahat, penuh perhitungan, dan hanya melihat orang di sekitarnya tak lebih dari hewan, yang bisa dia gunakan kapan saja dia suka dan harus mematuhi semua perintahnya. Makima sangat licik dan manipulatif. Dia mengendalikan Denji dengan janji hubungan asmara dan seksual sementara mengancam akan menyingkirkannya kalau dia tidak mematuhinya. Dia ingin mengendalikan Chainsaw Man demi mewujudkan keinginannya. Tapi, tujuan asli Makima adalah bersatu bersama Pochita dan hidup bahagia dengannya. Fakta apa lagi yang harus diketahui tentang Makima? Berikut 7 fakta lainnya. 7. Karakternya berasal dari 2 sumber inspirasi utama. Karakter Makima diciptakan dengan inspirasi dari 2 karakter anime lain. Mereka adalah Benten dari The Eccentric Family dan Haruko Haruhara dari FLCL. Benten adalah makhluk magis yang ditakuti lainnya. Dia punya perasaan dan masalah sendiri yang tidak akan pernah bisa dipahami manusia biasa. Baik Benten dan Makima sama-sama punya emosi unik yang sangat rumit yang berasal dari kesulitan yang tidak pernah bisa benar-benar dipahami manusia. Ini memperjelas garis yang memisahkan mereka dari umat manusia dan mereka yang ada di sekitar mereka. Mereka tidak mampu berkoneksi dengan manusia dengan cara yang berarti. Sementara dari Haruko lah, Makima mendapatkan sisi manipulatifnya. Baik Haruko dan Makima adalah karakter yang tidak bisa ditebak, mereka tidak takut bertindak seegois mungkin selama bisa mencapai tujuan mereka. 6. Makna tersembunyi di balik namanya. Etimologi dari nama Makima memberikan sedikit petunjuk tentang identitas aslinya dan motif sebenarnya. Nama Makima awalnya terlihat agak sedikit tidak masuk akal. Separuh nama pertamanya, Maki, berasal dari kata Makita. Makita adalah pabrik peralatan terkenal Jepang yang dikenal atas produk gergaji mesinnya. Ini adalah petunjuk atas identitas aslinya sebagai iblis kendali. Dia juga menyatakan kalau dia selalu menjadi penggemar berat iblis Chainsaw. Makima mengidolakan kekuatan dan status iblis Chainsaw sebagai iblis yang mengonsumsi identitas iblis lain. 5. Kekuatan kendalinya melampaui manusia. Sebagai iblis kendali, Makima tidak terbatas hanya mengendalikan dan memanipulasi manusia di sekitarnya, tapi lebih dari itu, Makima bisa mengendalikan siapapun dan apapun yang percaya kalau mereka inferior terhadap dirinya. Ini juga melingkupi iblis, hantu, hybrid, dan bahkan hewan. Di salah satu adegan, terlihat kalau dia bisa meminjam pendengaran banyak hewan kecil demi menelusuri jejak targetnya. Dia juga bisa mengendalikan entitas apapun dan memanipulasi aspek tertentu kepribadian mereka. Ini seperti ketika Quan Chi muncul lagi, sepertinya dia berada di bawah kendali Makima, dan bersikap dengan penuh kasih sayang terhadap Makima alih-alih memusuhi seperti sebelumnya. 4. Punya ilustrasi surga yang hilang. Sepertinya serial Chainsaw Man suka menyembunyikan petunjuk penting yang membayangi plot itu. Lukisan mengerikan yang dipajang Makima adalah salah satu ilustrasi surga yang hilang karya seniman Prancis di era 1800-an, Gustave Doré. Lukisan ini adalah ilustrasi ke-12 di serial itu yang menggambarkan kejatuhan Lucifer. Lucifer adalah salah satu yang jatuh dari surga. Dia adalah malaikat di surga yang dihukum ke bumi dan kembali sebagai iblis.
Ini seperti bagaimana Makima ditakuti sebagai salah satu iblis terkuat sepanjang masa. Dia akhirnya jatuh dari posisinya, karena kesombongannya. Terlepas dari kekuatan besarnya sebagai iblis kendali, salah satu dari 4 horsemen, dia masih mencari kekuasaan. Dia menginginkan kekuatan iblis gergaji mesin Chainsaw demi menguasai dunia dan pada akhirnya menjadi seorang dewa. 3. Punya 7 ekor anjing. Sebagai iblis mendominasi yang dingin dan manipulatif, agak aneh kalau Makima punya sisi lembut bagi hewan yang dianggap di bawahnya. Tapi, kemudian terungkap kalau Makima selalu mendambakan keluarga, merasa benar-benar disayangi, dan membangun hubungan dengan mereka yang berada di sekitarnya. Jadi, masuk akal kalau Makima menikmati pulang ke rumah dengan disambut para anjing setiap malam setelah melakukan semua pekerjaan kotor di tempat kerjanya. Sementara banyak anjingnya yang sejauh ini belum diketahui namanya, terungkap kalau dia mungkin suka makanan manis karena 2 anjingnya bernama Tiramisu dan Kustar. Kemudian terungkap kalau ternyata Denji merawat semua anjing itu setelah Makima tiada. Tapi, di satu adegan, Denji terlihat dengan 8 anjing, bukan 7. Mungkin 2 dari anjing itu jatuh cinta dan punya anak. 2. Anggota 4 Horsemen pertama yang muncul di serial ini. Menurut Makima, ada 4 iblis yang dikenal sebagai 4 Horsemen. Mereka adalah bagian dari iblis terkuat yang pernah ada. 4 Horsemen itu mungkin disatukan oleh iblis Chainsaw. Tapi, semuanya memburu iblis Chainsaw untuk alasan pribadi yang berbeda. Makima adalah 4 Horsemen pertama yang tampil di serial ini, sebagai iblis kendali. Sejauh ini, audiens baru yang ditunjukkan setelah Makima adalah Yoru, sang iblis perang. 1. Ingin menyelamatkan dunia. Makima memulai perjalanannya sebagai karakter yang cantik, licik, dan manipulatif. Karena Denji tertarik padanya, dia menjadikan Denji sebagai peliharaan sebagai imbalan hubungan romantis dan seks. Tapi, di saat yang sama, dia juga mengancam memecat Denji kalau membangkang. Awalnya, dia adalah sekutu. Tapi, kemudian terungkap kalau dia ternyata adalah iblis kendali. Meski menjadi antagonis, cita-cita sejati Makima adalah menyelamatkan dunia. Makima mengklaim kalau dia akan menggunakan kekuatan Chainsaw Man untuk menyingkirkan kelaparan, kematian, perang, dan semua perjuangan yang menyakitkan demi menciptakan dunia yang lebih baik bagi umat manusia. Sayang, jalan yang diambil Makima mengindikasikan sesuatu yang lain. Dia terlalu mengintimidasi. Di manga, Kishibe bahkan siap untuk memanggil iblis neraka karena seluruh skuadnya tidak cukup untuk mengendalikan Makima. Chainsaw Man bisa menghapus eksistensi iblis apapun dengan memakannya. Makima berencana menggunakan kekuatan ini demi kepentingannya dengan mengendalikan Denji. Oke, sekian untuk pembahasan kali ini, sampai jumpa di pembahasan-pembahasan lainnya.